Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 5 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari usulan Polri kembali di bawah Panglima TNI dalam penyelenggaraan pemilihan umum atas calon presiden dan calon wakil presiden dan pemilihan kepala daerah tingkat 1 sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta kepala daerah tingkat 2 sebagai calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota. Selama pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di mana jajaran kepolisian tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pilkada tersebut. Dalam pemilihan presiden tahun 2024 yang diikuti 3 calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3, di mana ketika kampanye berlangsung, di mana Presiden Joko Widodo hanya mendukung nomor urut 02, calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil Presiden Gibran Rakabuming, yang bertentangan dengan aturan hukum, tetapi jajaran kepolisian tidak bertindak atau tidak netral terkait beberapa perbuatan yang melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan pemilihan umum antara lain. 1. Bertempat di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak, yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan Presiden Joko Widodo jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena semua aparat negara dan aparat penegak hukum tidak boleh ikut kampanye dan harus netral kepada ketiga calon presiden dan calon wakil presiden, karena presiden dan para menteri masuk aparat negara tidak boleh ikut kampanye dan berpihak kepada salah satu calon presiden dan calon wakil presiden, walaupun perbuatannya melanggar hukum, tetapi jajaran kepolisian tidak menindaknya dan dibiarkan saja berjalan dengan penuh melanggar hukum terkait kampanye. 2. Presiden Joko Widodo mengadakan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang dibagi-bagi kepada masyarakat umum untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming di depan Istana Negara selaku pendukungnya yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, turut membagi-bagi sembako tersebut ke salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Juga Zulkifli Hasan, selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional, merangkap Menteri Perdagangan, turut membagi-bagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Perbuatan turut membagi-bagi sembako khusus pendukung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sedangkan calon Presiden Anies Baswedan bersama Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama Wakil Presiden Mahfud MD tidak mendapat pembagian bantuan sosial berupa beras tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum, tetapi jajaran kepolisian tidak melakukan penangkapan kepada Presiden Joko Widodo, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Tidak ditangkap, hanya dibiari saja sebagai pertanda jajaran kepolisian tidak netral atas tiga calon presiden dan calon wakil presiden, dan hanya memihak kepada calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. 3. Pengadaan bansos berupa beras senilai 450 triliun akibat yang dibagi kepada calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, sedangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 dan nomor urut 03 tidak mendapat pembagian bansos berupa beras berakibat pengadaan bansos berupa beras
senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan uang negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman pelaku koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai dengan perbuatannya. Walaupun Presiden Joko Widodo melakukan perbuatan korupsi terkait pengadaan beras senilai 450 triliun, tetapi jajaran kepolisian tidak melakukan penangkapan, hanya membiarkan saja, sehingga tidak ada rasa jerah melakukan perbuatan korupsi tersebut. Selama penyelenggaraan pemilihan umum atas pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak begitu marah atas kemenangan calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming, karena posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat jumlah suara sampai 17%, tertinggi dari seluruh partai politik yang lolos masuk ke Senayan. Tetapi dalam pemilihan kepala daerah atas cabai-cabai mantan Presiden Joko Widodo yang mendukung calon gubernur Ahmad Lutfi dan calon wakil gubernur untuk gubernur Jawa Barat dengan saingannya Andika Perkasa, ternyata dimenangkan Ahmad Lutfi dan wakilnya diduga dipilih kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai dituding kandang banteng dihancurkan oleh mantan Presiden Joko Widodo, membuat Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat marah karena banyaknya permainan curang terkait pembagian bansos, kaos, tetapi Partai Coklat melindunginya, tidak melakukan tindakan atas perbuatan curang tersebut. Akibat jajaran kepolisian tidak netral dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah hingga hancurnya kandang banteng di Jawa Tengah, lalu Deddy Sitorus mengusulkan lembaga kepolisian diusulkan di bawah kendali Tentara Nasional Indonesia agar nanti Panglima TNI dapat membina polisi yang di bawah kendalinya dalam menghadapi setiap penyelenggaraan pemilihan umum, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus netral dan bagi yang melakukan kesalahan ditindak secara tegas tanpa pandang bulu sesuai aturan hukum yang berlaku. Hanya disesalkan jajaran kepolisian terlebih Kapolri Listio Sigit terlalu mengikuti petunjuk mantan Presiden Joko Widodo, padahal sudah purna tugas dari jabatan presiden atau sudah pensiun dari jabatan presiden. Seharusnya tidak perlu melaksanakan petunjuknya. Seharusnya jajaran kepolisian tegas bertindak bagi yang melanggar aturan hukum dalam pemilihan umum dan pilkada. Kemungkinan besar Deddy Sitorus selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tidak ada pemikiran mengembalikan jajaran kepolisian berada di bawah kendali Panglima TNI. Seharusnya jajaran kepolisian lebih berpihak kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena yang memisahkan jajaran kepolisian dari Panglima TNI atas jasa Megawati Soekarno Putri ketika menjabat presiden, yang menjadikan jajaran kepolisian berdiri sendiri yang dipimpin seorang kepala kepolisian atau Kapolri. Kemungkinan besar mengembalikan jajaran kepolisian bila sampai di bawah kendali Panglima TNI merupakan pukulan berat bagi jajaran kepolisian, tidak dapat dipercaya memimpin jajaran kepolisian secara mandiri dalam melaksanakan tugas utamanya. Kemungkinan besar jajaran kepolisian kembali di bawah kendali Panglima TNI dengan usul Megawati Soekarno Putri
selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ditambah lagi Ketua Umum Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemungkinan besar berhasil jajaran kepolisian di bawah kendali Panglima TNI. Harapan saya, semoga jajaran kepolisian kembali di bawah kendali Panglima TNI agar dapat dibina dalam melaksanakan tugas sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.